Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak dan Ibu guru yang hebat pada program sekolah penggerak. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik, ya, asesmen diagnostik. Ini hari kelima ya, nanti bisa Bapak Ibu guru lihat di LK-nya ya Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kita membahas ke asesmen diagnostik ini, sebelumnya kan kita sudah belajar modul ajar ya. Nah, kira-kira apa kaitan asesmen ini dengan modul ajar? Ada yang bisa memberikan pendapatnya di dalam modul ajar? Ya, Ayu, Bu Ayu silakan. Ya, pendapat saya kalau pada modul ajar dia udah mencakup semua ya. Pada modul ajar di situ ada asesmen kognitifnya, ada asesmen non kognitifnya, ada asesmen diagnostisnya, kemudian ada asesmen sumatifnya. Itu sih keterkaitannya. Iya, bagus sekali. Ya, asesmen diagnostik itu terdapat juga dalam modul ajar, yaitu di bagian lampiran. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik lagi karena dalam diklat kurikulum program sekolah penggerak ini kita ada dua sesi sinkronus, yaitu elaborasi pemahaman ya. Kemudian asinkronusnya nanti bisa Bapak Ibu lihat di modul. Ya, oke Bapak Ibu, kita lihat dulu kita hari ini ya. Nah, nanti yang asinkronusnya bisa Ibu dan Bapak Guru lihat di nomor 57A, 57B1, kalau ada yang minta diunggah, diunggah. Nah, sebelumnya supaya lebih refresh, kita berdoa dulu, ice breaking dulu ya. Tapi biasanya sebelum ice breaking kita berdoa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, doa dimulai. Selesai? Oke, ice breaking-nya supaya lebih rileks. Nggak usah tegang ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini kan pembelajaran orang dewasa. Jadi nanti kalau saya bilang dua kata, Ibu sambung kata yang terakhir. Ya, paham ya? Misalnya gelas minum. Berarti minumnya minum apa? Terserah Bapak Ibu. Ya, nanti saya tunjuk orangnya. Jadi siap-siap aja ya. Oke, saya mulai. Gelas minum, Bu Ratna? Minum apa? Ya, minum apa? Minum susu. Ya, minum susu. Yuk sambung Bu Ayu. Susu apa? Susu apa Bu Eva? Susu putih. Susu putih. Ya, putih apa? Putih apa Bu Ratna? Putih beras. Iya, beras apa? Ayo Bu Ayu. Beras apa ya? Beras pulut. Beras. Bu Eva teruslah. Beras apa? Iya, Bu Eva. Beras ketan. Iya, beras ketan. Oke, biar refleks aja ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut aja. Materi kita tentang asesmen diagnostik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang output nanti yang akan Bapak Ibu peroleh setelah menjelaskan ini. Outputnya ini. Peserta dapat memahami tujuan asesmen diagnostik dan peserta dapat memahami tentang tujuan dan tahapan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, pertama kita bahas dulu tentang tujuan asesmennya. Nah, tujuan asesmen diagnostik itu adalah sesuai dengan namanya bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan ya dan pengetahuan peserta didik dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya, jadi kita sebagai guru harus mengetahui kondisi ini Bapak Ibu. Nah, kemudian asesmen diagnostik ini terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama non kognitif dan yang kedua kognitif. Nah,
Non kognitif itu tujuannya pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya kalau kita mau mengajar, kita langsung jangan to the point, langsung inti pembelajaran. Kita tanya dulu kondisi siswa kita gimana. Pernah nggak Bapak Ibu lakukan seperti itu? Pernah, Bu. Ya, pernah. Ya Pernah, kan? Bu. Misalnya, kemana kamu liburan, ya kan? Selama liburan, nah, barangkali ini sering kita lakukan dalam pembelajaran kita. Nah, sedangkan kognitif itu adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa tentang topik yang akan kita ajarkan. Ya. Kemudian ada lagi untuk non kognitif mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Ya, seperti yang terlihat pada slide, dan banyak lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk ke asesmen diagnostik non kognitif. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bahwasannya asesmen diagnostik non kognitif itu di awal pembelajaran dilakukan biasanya ya, karena itu adalah untuk menggali hal-hal yang berkaitan dengan siswa tadi yang 4 poin seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ada pun tahapan melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif ini ada 3 macam, ada 3 poin ya. Yang pertama tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, contoh kegiatan persiapan yang dilakukan itu misalnya kita siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi siswa. Jadi kita buatlah daftar pertanyaannya mengenai aktivitas siswa ya. Nah, di sini kita kasih contoh misalnya apa yang sedang kamu rasakan saat ini ya, apa saja kegiatan kamu selama belajar di rumah. Nah, dan sebagainya ya. Nah, kemudian dalam kegiatan pelaksanaannya ketika kita menanyakan pertanyaan itu kepada siswa, kita minta siswa untuk menjelaskannya. Bisa bercerita, bisa menulis, bisa menggambar dalam bentuk ekspresi, ya Bapak Ibu. Misalnya kalau siswa itu tidak menyenangkan, dia akan buat ekspresinya seperti cemberut gitu. Atau kalau ekspresinya bagus, berarti dia senang. Ya. Nah, kemudian pada strategi tanya jawab, nah itu kita pastikan pertanyaan kita jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Ya, kemudian memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Nah, saat siswa menjawab pertanyaan itu kita berikan penguatan, misalnya bagus, good. Ya, barangkali kita juga waktu sekolah dulu sering dipuji-puji sama guru kita ya. Ya kan Bapak Ibu, sering kita lakukan seperti itu kan? Iya. Ya, Bu. Kalau Bu Rana kita sering itu, karena orangnya sering ketawa saya lihat. Mungkin sering tukang apa itu, tukang puji. Ya kan Bu Rana? Betul, Bu. Iya, Bu Eva juga ya kan? Kedekatan guru sama anak didik itu lebih lebih intens. Iya. Oke, kita lanjutkan. Asesmen diagnostik tahapan berikutnya adalah tindak lanjut. Nah, kita melakukan identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, ya, yang berekspresi emosi negatif tadi, kita ajak berdiskusi 4 mata. Kan sudah kita kasih tadi asesmennya kan, gimana ekspresinya. Jadi yang ekspresinya emosinya negatif itu kita ajak bicara diskusi 4 mata ya. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ya, pokoknya tujuan kita anak itu supaya ceria menerima pelajaran kita. Jangan jadi beban. Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, kemudian asesmen diagnostik. Nah, tadi kan yang kognitif itu kan dibagi menjadi 2 ya, non kognitif sama kognitif. Nah, apa tujuannya asesmen diagnostik kognitif itu? Nah, kita lihat di slide ya, itu bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi ini berhubungan dengan topik yang akan kita sampaikan. Jadi kita gali dulu apa pengetahuannya tentang itu.
Ya, barangkali kita sering, apalagi kita guru IPA ya. Ya kan Bu Epa? Iya, Ya. iya. Iya sering Bu. Cuma Ya. kadang kita disuruh nuliskannya nggak ingat. Iya, memang Bapak Ibu itu bedanya sedikit dengan kurikulum ke-13 ya. Jadi yang selama ini kita kerjakan harus kita tuangkan semuanya. Ya, tentunya dengan seperti yang hari kedua itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Oke Bapak Ibu. Nah, tahapan pelaksanaannya juga melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, ya, diagnosis atau tindak lanjut. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, nanti juga bisa lihat di LMS ya. Nah, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Kita buat jadwalnya Bapak Ibu. Kemudian diidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh kementerian ya. Kita harus berfokus, berpusat pada capaian pembelajaran yang disampaikan dari kementerian. Kemudian disusun pertanyaan sederhana. Kemudian berikutnya berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah, ya, maupun yang belajar daring dari rumah. Selanjutnya kegiatan tindak lanjut. Nah, kita lakukan pengolahan hasil asesmen. Asesmen yang telah kita berikan, kita buat penilaian, ya, kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Ya, jadi tadi kalau yang sudah paham kita buat berarti yang pintar-pintar gitu, paham utuh. Yang paham sebagian berarti menengah. Yang tidak paham berarti yang nilai 50 ke bawah. Jadi baru kita identifikasi, kita bedakan gitu. Kita bedakan misalnya asesmennya, kita bedakan pendekatannya, Bapak Ibu. Kemudian ini tadi dibagi siswa menjadi 3 kelompok. Kita lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memakai topik pembelajaran baru. Ya, untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Nah, kemudian diulangi lagi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Nah, jadi kalau kognitif ini Bapak Ibu boleh di awal pembelajaran, boleh pada saat pembelajaran ya, pada saat selesai satu topik mata pembelajaran, boleh juga apabila sudah selesai beberapa mata pelajaran, yaitu pada ulangan sumatif. Nah, ini contoh asesmen diagnostik kognitif. Ini untuk matematika SD kelas 3. Barangkali kalau untuk IPA itu lain lagi, nanti materinya ada di LMS ya Bapak Ibu. Jangan malas untuk membaca LMS-nya biar banyak ilmu pengetahuan kita dari situ. Nah, di sini Siap. ya, saya yakin kelas ini adalah kelas yang pintar-pintar, guru-guru yang tangguh semuanya. Makanya dipilih oleh kepala sekolah untuk mengikuti diklat ini. Nah, ini contohnya ya, tujuan pembelajaran yang dites, menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini jawaban yang dipilih oleh siswa. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Ibu membuat contoh asesmen yang kognitif yang pernah dibuat di sekolah. Baik jadi awal pembelajaran atau setelah pembelajaran, bisa nggak diceritakan sedikit, Bu Epa? Bisa nggak diberikan sedikit contoh asesmen yang telah dibuat, baik pada awal pembelajaran atau pada saat belajar? Misalnya materinya klasifikasi makhluk hidup, apa kira-kira yang cocok asesmennya? Kalau saya Bu, karena kan di kelas seharusnya kan di fase C dia kan sudah juga mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Jadi saya menanyakan itu apa saja ciri-ciri makhluk hidup seperti itu Bu. Oh iya. Ya, kalau Bu Ayu apa yang pernah masih ingat? Saya mungkin Yang pernah? ya perbedaan di manakah hal-hal yang bisa kita bedakan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Iya, ya benar sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi barangkali kalau udah bisa dijawab nggak usah dicatat lagi ya.
Kemudian sesuai dengan output yang di atas tadi, kira-kira siapa yang tahu apa itu tujuan asesmen diagnostik? Dari penjelasan saya sebelumnya. Tidak bisa nggak? Ya, Bu Rana, silakan. Untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi siswa. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, siapa bisa menjawab apa tujuan asesmen diagnostik kognitif? Tadi kan diagnostik ini ada dua ya, kognitif dan non kognitif. Bu Ayu bisa? Nih, diagnostik kognitif? Atau Bu Eva? Saya coba ya Bu ya. Tujuannya ya. Tujuan dari asesmen diagnostik kognitif mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Itu menurut saya, Bu. Iya. Boleh ada teman yang lain mau menambahkan? Iya, jadi kalau asesmen diagnostik kognitif itu mengetahui kemampuan siswa tentang topik suatu mata pelajaran, suatu pelajaran yang akan dibahas. Nah, yang berikutnya tujuan asesmen non kognitif. Tadi udah saya jelaskan di atas. Bisa Bu Rana? Coba Bu ya. Oh iya. Menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikologis dan sosial dan emosi siswa. Iya, benar. Biasanya ini dilakukan di awal pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, oke, barangkali sudah pada bisa semuanya ya. Ini tadi jawaban yang tadi. Untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa, itu tujuan asesmen diagnostik. Ya, Bapak Ibu nanti bisa dilihat di LMSD, jangan lupa, jangan malas untuk membukanya ya. Karena kita adalah guru-guru pilihan dari sekolah masing-masing untuk mengikuti diklat ini. Kita harus menjadi garda terdepan yang untuk kita sampaikan nanti ilmu yang kita dapat di diklat ini kepada sekolah-sekolah yang bukan penggerak ya, supaya semua mengerti tentang kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, oke Bapak Ibu, jadi kesimpulannya tadi tujuan asesmen diagnostik itu adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa ya. Kemudian asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, asesmen diagnostik kognitif ya yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kemudian asesmen non kognitif adalah bertujuan untuk menggali hal-hal seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Nah, yang mana asesmen diagnostik ini tadi dilakukan dalam 3 tahapan ya, persiapan, pelaksanaan, dan tindakan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin sudah paham ya? Atau ada yang bertanya lagi? Pas ya? Pas Bu. Iya ya. Oke. Tapi sebelum kita tutup, kita ini dulu, biar rileks dulu ya, biar rileks. Oke Bapak Ibu, kalau saya bilang H, angkat kepalanya ke atas ya. Saya kasih contoh. H, angkat. Hu, angkat ini. Kalau ke samping, he. Kalau ke kiri, hi. Kalau ke tengah, ho. Ya, biar agak rileks ini, berjangan tegang ya. Oke, ikut aja saya. Coba. H, hu, he, hi, ho. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya ya. Jadi kita tutup dulu dengan doa ya. Sebelum berakhir, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Kembali buka LMS-nya untuk mengerjakan asinkronisnya ya.